Banyak ya teman-teman yang nge-like sehingga arah pesawatnya sudah terlihat di layar kalian masing-masing. Kalau belum terlihat, langsung aja di-like teman-teman supaya muncul arah pesawatnya. Bener, karena tadi terakhir gue nge-spot itu like-nya baru nyampe 1.600. Apa? Baru 1.600. Aduh, coba yuk kita bisa tembusin 2.000 ya. Sedikit lagi kita nyampe 2.000. Dan akhirnya kita sudah mulai melihat juga ada beberapa tim yang mulai membuka parachute-nya dengan garis pesawat yang cukup condong ke atas. Apakah Aero? Oke, Aero udah kelihatan. Dia ternyata ke Stalber dengan menjalankan plan B-nya mereka. Iya. Rencana cadangannya ya. Kalau Iya. nggak dapetin SMB ya udah kita ke Stalber biasanya buat Aero sendiri. Oke, kita bakal tanya juga ya. Gue tadi takut ya kalau tim Aeronya pindah ke Stalber malah bertemu dengan Boom. Karena kan tadi Boom sempat Stalber juga. Betul, betul. Oh iya juga. Tapi kali ini kayak enggak deh. Karena Boom ya deh. Tapi Stalbernya mereka ke arah kanan bawah. Oke. Kalau Aero ya. kiri atas. Oke, jadi masih agak cukup aman ya. Cuman mungkin nanti pas rotasi-rotasi tipis-tipis lah ya ketemu. Karena juga circle-nya masih cukup nyaman dan aman. Kayaknya harapan kita, doa Gagal. kita tidak terkabul ya. Iya. Karena circle-nya juga bukan kita yang setting. Ini dari gamenya sendiri yang muncul. Sementara ini kalau kita lihat juga dari tim Morph. Ini adalah tim yang masih terperosok di halaman kedua. Mereka masih harus melakukan step up kembali lebih lagi. Tapi di kali ini gue nggak ngeliat Takanome bermain. Memang dia ini jarang main kan Takanome kan ketimbang 4 member lainnya. Kemarin sering loh. Kemarin sering, kali ini malah berkurang ya. Lebih mungkin kali ini ya memang gilirannya 3 member baru plus Zabrol. Berasa bro, betul sekali. Biasanya kalau Takanome nggak bermain, yang gantiin itu si Yale. Yale ya. Yale. Dan juga untuk di DGL ini jujur aja, gue lebih melihat kebanyakan Ezreal yang melakukan fight banyak ketimbang Jacques. Padahal pada umumnya yang gue tahu tuh Jacques yang sering melakukan fight banyak gitu. Ya, Jacques tuh banyak banget melakukan fight. Tapi malah Ezreal yang kali ini bisa dibilang lagi on fire-nya. Yes, sementara juga di sisi lain Milta, ini dia masih dengan tim yang sama Void. Cuman yang agak cukup menarik kali ini ada 69 yang menyusup di antara Void dan West Bandits di jembatan kanan. Iya. Mungkin karena flat patch juga nggak sampai. Karena kita tahu 69 mereka suka kan. Ke Novo Bahkan ke Novo, kan? betul. Iya. Mereka kadang memaksakan juga untuk turun ke Novo. Tapi sekarang kalau kita lihat mereka nggak ngambil vehicle sama sekali. Mereka masih scrapping di tengah-tengah sana. Dan apakah mereka akan langsung nabrak ke Novo gitu loh. Kalau mereka mau masuk ke Novo sebenarnya bisa. Loot di Novo keluarnya nanti lewat ferry pier. Iya, lewat kiri. Lewat kiri. Terus kalau kiri, ntar kiri terus sampai Gergopol, muter lagi dari shooting range. Iya. Cuma Mengitari apakah ya? waktunya cukup atau enggak itu Nah. pertanyaan gua karena itu Iya, membutuhkan waktu dan baik lagi gitu kan. Ini bukan Sunhawk, waktunya cepet. Jadi berasa ya untuk Berasa. circle pertama sampai circle keduanya, karena juga dengan circle speed yang lebih tinggi pada umumnya ini akan membuat dan memaksakan beberapa tim harus melakukan early rotation. Tapi yang cukup menarik juga di sini dengan garis pesawat yang tadi terjadi, Severny shooting range kosong banget. Dan bahkan ya Aero mereka seger banget sebenarnya, mereka merubah arah dari flight path-nya dan bahkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka bakal bisa fight di arah dari early game-nya. Jadi Iya pas sih. banget sih. Bahkan kayak kalau gue lihat dari Boom yang agak-agak susah yang buat sekarang ya, karena mereka tetap dengan meta mereka tetap split. Itu jauh-jauh banget semua pemain-pemain dari Boom sendiri. Dan untuk di kota banjirnya sekarang masih diisi oleh Unknown juga. Masih tetap dengan tim yang berhasil untuk mendapatkan BBCD di game yang pertama kita, dan ini akan menjadi chill banget buat zona yang pertama. Iya. Ya. Ini strategi yang sama banget dengan tim Alter Ego pada sebelumnya ya, melakukan split looting di bagian rumah air sampai ke bagian ruins. Betul, tapi baik lagi sih kita lihat sekarang cukup banyak tim yang langsung bersiap-siap, sudah mengumpulkan player-player mereka juga. Tapi lihat Rimo dan juga Boom sangat-sangat berdekatan dan bahkan hampir bertemu tadi ya. Tapi dari tim Rimo tampaknya sudah ada yang split juga keluar dari area Yasnaya menuju ke area pom-bensin, sedangkan dari tim Boom lebih ngambil ke daerah Open Delta Mansion. Benar-benar. Dan sejauh ini kalau kita lihat cukup banyak mobil yang bisa ditemukan oleh pemain-pemain dari Rimo dan juga Boom. Sementara di sisi lain juga Rozok harusnya bakal menjadi happy looting juga untuk Bonafide. Circle masih berpihak ke arah utara. Justru ini malah enak ya untuk tim-tim yang memang dapetin
apa namanya looting area atau drop zone-nya di bagian kota-kota dekat dengan jembatan-jembatan Danau Yasnaya. Iya, gue setuju sih. Apalagi nanti kalau sampai arah jembatannya ini masih masuk ke dalam zona yang cukup kecil. Nah, Mereka selain daripada udah dapetin kompon, mereka bakal dapetin choke point juga. yes. Yang dimana itu bakal enak banget buat nyayur semua tim yang coba untuk menyeberang lewatin sana juga. Iya, tapi kita sekarang juga ya dari checkpoint yang ada hampir semuanya diisi. Sudah diisi. Semuanya diisi gitu, nggak ada satupun checkpoint yang dikosongkan. Dan sementara ini terlihat gitu temponya sedikit melambat. Nggak banyak tim yang bermain langsung tabrak-tabrak center. Lebih ke sabar aja, isi yang ada. Kalaupun belum dapat nggak apa-apa. Ini baru circle yang pertama juga. Wow, Bener. circle pertama 5 menit pertama ya. Tapi bisa dibilang banyak banget yang early rotation. Kenapa Umawa? Yes, sangat-sangat banyak sekali ya. Oh, betul, iya. rotation. Terutama kayak dari kalian mungkin nggak lihat dari minimapnya nih, kalau kita lihat dari 69 juga mereka ternyata menjalankan strategi yang kita bilang tadi. Gitu. Aha. Mereka udah nyebrang ke Novo. Justru di saat orang-orang masuk ke dalam circle, Mereka keluar. mereka menjauhi circle. Ya, reverse thinking. Reverse psychology. Oke. Ya, lihat tuh. Nah, ya yang lagi nonton nggak bisa lihat sih. Kita ceritain aja ya. kita ceritain aja ya. Soalnya mereka lagi ngelut juga. Ya, 69 itu kalau kita pantau dari mata caster itu mereka keluar dari area jembatan kanan, malah keluar ke bagian bawah ke pulau selatan, menjauhi circle lah ibaratnya seperti itu. Iya, mereka kali ini menjauhi circle, mungkin mencari looting lagi ya, karena looting mereka cukup minim dan mungkin mereka bakal mengikuti strategi yang dari Om Mawa sebut. Waduh. Puter kiri. Putar kiri, tapi gue suka banget putar kiri karena arah flat padnya kan ke atas tuh tadi tuh. Jadi otomatis kiri ke bawah kosong. Dan yang kiri pasti udah jalan duluan. Yes. Sedangkan yang kanan numpuk-numpuk kan tahan-tahanan kan. Oke, Jelly Kalau- masih meneliti Jelly, apakah benar? Tapi kalau 69 malah lewat jalurnya farm lagi, Jangan. malah itu jalur kematian Iya, menurut gua. Bakal bahaya banget karena semua tim juga udah siap nanti di sana. Dan kita bergeser untuk melihat tim Morph. Morph, apa kabar dari Georgopol? Baik. Baik ya. Oke. baik. Udah masuk cukup jauh juga, Pak. Mencoba untuk mendapatkan bagian choke point kah di bagian atas? Iya, sana? sudah mengambil beberapa choke point, tapi terlihat kali ini dari pemain Paudi, Kingu dalam posisi tersungkur dan sulit untuk diselamatkan. Sedangkan Rimo nggak mau terlalu komit juga dengan push dia, karena mereka sudah dapat tempat yang cukup enak, relatif aman dan nggak ada ini ya kayak keharusan untuk keluar dari pertahanan mereka. Yes, dan bahkan dari Kingo pun teman-temannya sudah langsung saja melakukan regroup, langsung melakukan misi penyelamatan. Entah apakah Rimo bakal memberikan pressure lagi dan lagi atau tidak, cuman to be honest ya, ini Power Danger di match DGL play-ins ini sering banget terjadi early fight gitu loh. Kayak setiap kali mereka rotasi, ada aja gitu yang ngehalang lah atau enggak membuat rotasi mereka sedikit acak-acakan. Dan bahkan kali ini lihat aja dari Kenot pun dia kayak bisa dibilang dari segi lootingan itu minim loh. M16 red Iya, dot side. itu bener minim banget sih dan gua kaget dengan tim Paudi ya. Beda banget gameplay mereka dengan performa mereka mungkin let's say seminggu 2 minggu lalu. Beda banget itu, beda Paudi yang kita lihat. Dan gue masih bingung gitu, what happened dengan Paudi pada kesempatan kali ini karena beda gitu. Power Iya. Danger yang biasa kita lihat dengan sekarang. Paudi yang dulu bukanlah yang sekarang. Kenapa sih bro? Kan gue tambahin. Nggak, gue tahu lu berharap gue mau ikutan nyanyi gitu. Iya. Terus kita diemin lu Iya, gitu. makanya gue yang sabar sedikit aja, ya. emang ngeselin sih kalau misalkan tuh setiap podcast antara atau enggak ada flow ada pasta itu pasti terjadi hal demikian gitu. Gue yakin ya kalau tadi Doge dia bakal ikutan nyanyi. Iya, atas santuy. Iya kan? Tapi kalau gue, Sulit, Pasta, sulit. Omawa, Mhm. lu nyanyi kita kayak nunggu. Oke. Ini punchline-nya mana Punchline-nya nih? mana nih? Gue nungguin. Gue kira ada punchline-nya kan. Oke. Ternyata stop. Tapi stop dia. Sedih banget. Nanti dijadiin memes lagi. Kayak kemarin gue nyanyi Dino, terus diem krik. Terus kita kayak, itu apa? Lagu apaan? Aku masih ya sudahlah kalau begitu karena circle-nya juga sudah mulai mengecil dan Voin kalau kita lihat dia sudah mendapatkan sebuah rumah. Kali ini rumah lantai 2 sebuah komplek perumahan yang cukup nyaman untuk dihuni. Iya. Bisa banget tuh itu buat ngekat rotasi tim biasanya. Bisa. Tapi baik lagi sih kita bakal kini sudah mulai ada pemotongan rotasi antara Voin dan juga Paudi yang kali bertemu dengan satu lawan lainnya. Atau apakah dari Kingo juga bakal berhenti? Oh enggak, dia bakal lanjut langsung dan melewati open field mungkin menuju ke arah perbukitan Bukit Kentang kali ini. Tapi di lain sisi dari Game Over Waduh. bertemu dengan tim West Bandit. Di mana mereka ini harus bermain dengan lebih hati-hati. Game over. Kenapa ya? Selalu saja menjadi magnet untuk tim lain dan bahkan kali ini kalau kita lihat langsung saja hampir dipulangkan dua playernya sudah tersungkur lemas tidak bisa bangkit lagi. Mungkin bakal langsung the end dan Aduh. First Blood masuk ke arah West Bandits. Betul, kita bahkan juga dari tim West Bandit tampaknya. Pada kali ini harus bermain lebih hati-hati karena mungkin ada third party datang di sisi belakang mereka.
Wah iya, bener juga. Sudah mulai terlihat di belakang sana ada sebuah warna lain ya, selain warna dari West Bandits itu sendiri. Bahkan suara tembakan-tembakan masih cukup keras. Dan di sisi lain ternyata terjadi pertemuan juga antara Morph dan juga RR. Seperti itu di daerah Ruins. Dan sementara waktu masih bleeding out juga untuk Zabrol, masih cukup jauh. Dan nampaknya dari Virgo akan melakukan follow up dengan teman-temannya sudah mulai naik mobil juga. Oh no, ini kayaknya bakal perang sih. Lihat sudah ada tembakan yang dibuka dan bahkan ada third party. Dari sisi belakang ada HDR. Iya, tapi hanya tembakan manja yang dilontarkan belum sampai full shoot ke arah lawan-lawan. Sedangkan dari tim Morph kali ini kejepit dalam posisi yang cukup sulit ya. Aduh. Kali ini kejepit dari kiri, kejepit dari kanan juga. Di sini Morph sangat diuji nih kesabarannya. Apakah bisa bertahan menghadapi tekanan dari dua tim sekaligus? Yes, benar banget. Dan kalau kita lihat begitu banyak setup smoke yang sudah mulai dibuka juga oleh Morph Team. Sementara juga dari GG atau RR Esport, dia sedikit melakukan repositioning. Mungkin akan menjauhi area dari Morph itu sendiri dan lebih memilih untuk mengambil checkpoint lain, atau mereka bakal melakukan kontes. Iya, tapi ini bakal kayak ini dengan circle yang kembali bisa dibilang mirip-mirip lah sama game pertama. Mungkin kita bakal melihat lebih banyak tim lagi yang mengisi area-area rozok karena terbukti tadi tim yang bertahan dengan waktu yang cukup lama itu kebanyakan tim dari area sekitar rozoknya. Ya, seperti yang tadi ya, ini akan menjadi keuntungan juga untuk tim Bonafide dan Omawa di sebelah kiri saya yang lagi asik banget. Yes. Gimana? Kayaknya ada yang mau diomongin dari circle-nya? Iya, ada banget sih. Ada, nah, Iya, gas. iya, terutama kayak ini lu sadar gak sadar ini mirip banget dengan Irangel kita di match yang ke pertama tadi. Iya. Dimana kayak untuk suaranya sendiri masih berada di bagian center juga. Bonafide mereka gak perlu keluar dari kota rozok, mereka tinggal nyebrang ke bagian seberangnya. Unknown dari jalur rotasinya di sini bakal nabrak untuk ke arah bagian atas tadi tandon air ya. Apakah mereka akan nabrak untuk ke Power Danger sekarang ataupun ke arah dari Void sini? Karena tadi kan kalau kita lihat mereka nabraknya yang jaga itu 69. Iya. Oke, tapi gua nggak ngelihat ada 69 di 69 atas dari sana. bawah. Jadi masih jauh banget buat 69-nya. Jadi kalau Unknown mau keluar sekarang, mereka harus tunggu dulu gitu loh. Apakah di bagian atas sana sudah kosong atau enggak? Yes, dan bahkan dari Aero dari tadi mereka hampir saja bertemu dengan satu tim Inner, Oke, tapi geser. sepertinya Inner bakal cuek aja, fokus terus bergerak maju ke arah depan, dan Aero pun mengganti arah jalur rotasinya. Tadinya harusnya dia lurus, tapi kali ini dia berbelok arah mengambil sisi kiri. Yes, Iya. ini masuk ke Pociki juga enak banget sih. Apalagi dibangunan gerejanya itu benar-benar bakal ngebuka banyak vision juga ke arah depan. Dan bahkan compound di bawahnya pun cukup enak. Di sini kita bakal lihat tampaknya dari tim Unknown Hunter sudah set up dengan sangat rapi dalam kota banjir. Dan sudah bertemu juga dengan tim Morph kali ini. Heroes memberikan spray dengan DP-nya tapi belum sampai menumbangkan anggota dari tim Morph. Yes, nampaknya dari tadi checkpoint area dari tim Morph itu sendiri sudah diisi oleh tim-tim lain, dan bahkan kali ini di rumah air sudah disambut dengan hangat juga oleh lurahnya. Ada Unknown Team yang sudah sedari tadi memang setup. Ini setup yang mereka selalu lakukan di rumah air kalau misalkan memang circle-nya ke arah rozok. Iya. Tapi kita bakal ini nggak cuma tim-tim yang merebutkan kota banjir, tapi ternyata dari tim BFD juga bakal bertemu dengan tim Inner yang kali ini tersungkur tengah jalan, tapi Hans nggak mau membuang waktu untuk nge-end karena resiko banget di tengah-tengah open field gitu. Benar. Hanya di jalanan begitu saja dan mengambil repositioning, tapping sedikit, harusnya Super Joy udah nggak bakal bisa diselamatin sih. Entah mungkin dari tim Inner lagi melakukan rotasi atau seperti apa, karena posisi dari Super Joy ini jauh banget loh dari teman-temannya di belakang sana. Langsung di end pasti. Langsung di end, secure kill, memastikan dapat poin, dan kita bakal pindah ke arah open fieldnya kali di mana ada Paudi dan juga tim lain. Tapi Rimo Jaksa tertangkap oleh jebakan dari tim Aero kali ini yang kayaknya sudah menyebar ke 3 titik yang berbeda. Karena dan kawan-kawan masih menunggu juga untuk member lainnya Rimo, dan tampaknya Rimo bakal back off, tidak lewat ke dalam jebakannya tim Aero lagi. Yes, rotasi dari Rimo Bima langsung saja diacak-acak oleh begal dari Aero, dan mereka mau nggak mau harus terpisah begitu jauh. Dan sementara ini juga ini adalah area yang cukup riskan ya kalau bisa gue bilang, karena di bagian perumahan-perumahan sekitaran area school ini sudah mulai diisi juga oleh Void. Bahkan dari Power Danger mengambil area yang cukup riskan di bagian open field. Ini enak banget ketembak dari bagian school gitu gak Ya, sih? tapi school baik lagi di sini sulit dapat angle ke sini karena memang ada bukit-bukit di sebelah kanan juga. Tapi lihat dari tim Aero tampaknya bakal mengejar juga anggota terakhir dari tim Rimo, dan jauh tertangkap bom dari seorang Potato dan bakal langsung dipulangkan karena lebih secure point bagi tim Aero. Yes, berhasil untuk membegal dan menculik satu player dari Rimo. Nampaknya menjadi angin segar juga untuk Aero, sudah mengamankan 2 kill point. Bahkan ini adalah menit-menit ketika semua tim melakukan rotasi
masih menit ke-15. Dari tim-tim yang udah mendapatkan checkpoint biasanya pada umumnya akan melakukan warning shot, zoning out, tembak-tembakan ke arah orang-orang yang lagi muter-muter aja. Betul. Tapi lihat dari tim HDR ya, mereka sudah menyebar ke dua tim berbeda juga, nantinya terlihat di daerah open field tuh mereka main rapih banget, dan kalau mereka bisa bertahan di posisi mereka harusnya mereka punya angle yang cukup enak untuk perang. Tapi kita lihat ke Paudi sekarang, tampaknya mereka bakal melakukan prone gaming terlebih dahulu karena Void punya high ground dari rumah-rumah mereka. Tapi kita bakal lihat Circle pun sudah pindah menuju ke arah kota banjir. Di sini dari tim Unknown Hunter sangat diuntungkan. Yes, betul. Ini adalah rumah mereka, dan apakah nanti mereka bisa memboyong 2 kali winner chicken dinner di Erangel? Nanti kita lihat aja seperti apa permainannya. Karena sementara waktu juga dari Power Danger, mereka punya bibir zona, mereka bisa menahan setidaknya rotasi-rotasi dari tim lain. Bahkan dari Depths 2K pun sudah terculik oleh seorang Kenoth di depan sana, masih berusaha untuk melakukan counter, tapi Kutil pun tertembak dari seorang Kenoth. Iya, tapi kita bakal lihat kali ini dari Kenoth dan kawan-kawan, ruang gerak mereka sangat terbatas. Tapi kali ini kita bakal lihat apakah mereka bakal hold out dengan tim Void atau mereka bakal pindah posisi. Sementara kita bakal lihat dari tim Void pun sedang mikir nih, apakah mau terobos atau mau rotasi. Dari seorang dia lumayan low, dan tampaknya 69 bakal hajar-hajaran dengan tim WB juga. Dari sisi belakang muncul seorang Vinsmoke yang langsung merupakan 2 pemain dari tim 69. Trust dan bertahan dan langsung berhadapan dengan 3 anggota WB. Yes, follow up dari Lil Boy sudah mulai muncul juga, langsung mengambil bagian rumah. Ini akan menjadi mimpi buruk untuk 69 nampaknya, apalagi langsung saja di secure kill point-nya seorang Trust last man standing. Apakah mampu untuk melakukan pertahanan, karena granat pun meledak terus-menerus memberikan tekanan yang begitu besar untuk 69, dan itu dia granat terakhir yang connect, dan 69 harus dipulangkan di posisi ke-14. Yes, 7 kill masuk ke arah tim West Bandits. Meskipun killan 1 player, tapi mereka masih memiliki 3 player lainnya untuk bertahan. Sementara dari tim Boom kali ini sudah mulai bergerak untuk mencari mangsa mereka di ujung zona. Sudah muncul dari bagian utara, muncul dari bagian selatan kali ini. Dan kita bakal lihat apakah dari tim Boom bisa meng-clear out tim WB. Dari WB mendapatkan seorang Ken yang tersungkur ke arah tanah. Lil Boy bertahan menghadapi 3 anggota tim Boom lainnya kali ini. Yes, belum ada follow up dari player-player West Bandits lainnya. Lil Boy akan berusaha untuk mengulur waktu dengan melemparkan granat ke arah depan, tapi timing hampir saja ter-take down karena Lil Boy tadi tidak memegang senjata. Dan bahkan kali ini Lil Boy masih harus bertahan terus-menerus, juga ada selemparan granat yang memancing Lil Boy harus keluar ke depan sana melakukan fight dengan Ponbit, tapi ternyata Lil Boy harus tertumbang. Ponbit masih selamat di belakang sana dan masih bisa melakukan healing. Betul, Lil Boy tampaknya belum bisa menumbangkan player dari Boom, dan sekarang tinggal 2 punggawa dari tim WB yang bertahan, Vinsmoke dan juga Ki. Dapatkah mereka menumbangkan tim Boom yang kali ini belum masuk ke arah zona dan mungkin belum juga mengetahui posisi semua anggota WB? Yes, dan posisi WB ini masih cukup berjauhan, berada di open field yang begitu luas. Bahkan di sisi lain Void dan Power Danger juga masih ngotot-ngototan aja, karena Void memang punya PR untuk menerobos Power Danger. Ya, ini PR lumayan berat sih, dan Void tadi punya chance to muter, tapi mereka malah bertahan, dan sekarang harus tahan-tahanan untuk kontokan dengan tim Paudi. Harus dapetin opening sih mereka, dapetin opening dengan cara ngenok lawannya di rush dan di take over posisinya tim Paudi. Tapi itu dia momen yang dicari, Kingo knockdown, dan ini dia momen untuk nge-rush lawannya, tapi pas banget Void juga ke take down oleh tim BFD kali ini. Yes, ternyata ada fight juga yang terjadi dan pecah di mana-mana. Ada 3 sisi, di atas, di bawah, dan juga di kiri. Sementara waktu kamera masih fokus juga untuk di West Bandits, dan juga Vinsmoke yang memang lagi bermandikan smoke di dalam dirinya masih bersembunyi sebagai last man standing. Satu lagi entah di mana. Di ini sebelahnya dia, di kirinya. Oh, jauh ya berarti di ya. lower ground kiri, nah ini dia, si Ki JFF. Coba lempar bom ke depan, Cuk, dalam upaya menemukan target-target dia. Tapi Boom kali ini posisi mereka masih cukup enak. Ini Ki bisa maju sedikit lebih jauh lagi. Maju 1 gundukan lagi ke depan. Sana Vinsmoke bakal coba untuk ngebait kayak sih. Oh, ini mau ngebait dia kayaknya. Mau coba pura-pura kabur buat tim Boomnya itu merasa lega. Lempar bom dilontarkan lagi tapi belum menemukan targetnya. Ki, wah ini resiko banget. Dia kalau mundur resiko banget tertangkap oleh Boom, tapi tampaknya belum sampai ketahuan posisinya. Yes, masih belum ketahuan. Bahkan dari seorang Vinsmoke pun masih diburu begitu saja oleh serigala-serigala dari Boom Esport ini. Dan lontaran granat demi granat dibuang-buang terus-menerus demi mendapatkan 1 player dari West Bandits. Betul, 15 detik waktu untuk tim Boom memikirkan rotasi mereka, tapi di kiri, depan, kanan semua ada lawannya. Sedangkan tim Boom kali ini harus pindah posisi cukup jauh dalam upaya mereka masuk ke zona ke-6 kali ini. Yes, bahkan West Bandits pun sudah mendahului Boom. Mereka langsung saja melaju dengan cepat untuk bermain dengan objektif untuk mendapatkan touchdown ke dalam circle-nya. Tapi ternyata Bonafide Hans for You berhasil untuk mendapatkan West Bandits, dan sepertinya West Bandits sudah mulai bonyok, tapi di sisi lain Void berhasil diratakan oleh Power Danger. Iya
kita bakal lihat dari Paudi dan juga Boom saling nahan-nahanan juga untuk masuk ke arah zona, tapi Boom mengambil langkah sedikit lebih cepat dibanding Paudi yang langsung ikut bergegas pindah posisi juga. Sedangkan XCB masih nahan di ujung tebing juga, dari tadi mereka nggak terlalu banyak pindah posisi, sudah melakukan setup forting dengan kendaraan ledakin juga, tapi harus menghadapi 4 anggota dari tim Genocide sekaligus. Wah, perang di rumah air Israel kali ini nampaknya dari Nux pun sudah berhasil dihentaskan. Masih ada Hans Fori dan teman-temannya di atas sana. XO pun masih bertahan juga di area balkon, dan Ucup pun take down. Tersisa 2 player aja dari Bonafide, bahkan terjepit juga di sisi lain ada player lain, dan ternyata Hans Fori masih bisa cukup selamat di belakang sana. Masih berusaha untuk melakukan setup smoke juga, masih berada di bagian lower ground. Betul, itu dan bahaya juga karena player mereka mulai berjatuhan, bahkan Ucup di belakang ke arah lobby. 2 player bertahan. Paudi bakal bertemu dengan tim Unknown Hero, sedangkan dari Morph harus bertahan menghadapi tim Boom. Ini semua sisi ketemu lawan, kecuali tim Aero yang kali ini benar-benar tengah-tengah kota dan tidak mendapatkan perlawanan dari tim manapun. Yes, mereka masih berada cukup di dalam ya, dan masih cukup kokoh dan solid juga, berkumpul di bagian satu komplek perumahan. Dan ini dia, apa sih namanya, dijebak begitu saja seorang Kigor ya, tidak bisa kemana-mana, mungkin bakal langsung dilakukan end, dan berarti Power Danger, tersisa 1 playernya Kingu seorang diri. Iya, kita bakal lihat juga dari tim Unknown Hunters mencoba untuk mencari musuhnya. Ini sulit banget untuk dipush karena ketika kita berlari di kota banjir dan melewati air ya, kita mendapatkan slow ketika lewatin air perairannya. Slow movement ya, dan membuat pergerakannya jadi tidak selincah pada umumnya. Tapi kita perlu lihat juga dari XCB dan Bonafide masih sharing compound, dan granat dari Kingu ternyata connect ke arah 2 player, masih berhasil untuk survive di belakang sana. Tapi ternyata XCB XO pun harus dipulangkan, 1 player yang menyisakan last man standing entah ada di mana. Betul, kita bakal lihat juga dari tim BFD. Sudah memang clear areanya, mereka sudah mengamankan 1 rumah, tapi seberapa amannya mereka karena cukup banyak tim yang mengincar area yang sama. Tim-tim dari belakang dari sisi Morph harus nge-push keluar kota banjir, yang berarti kita bakal melihat banyak push-push di rumah-rumah. Wah, semuanya harus keluar ya dari rumah ya. Ini Harus harusnya keluar dari kayak rumah. kecoa keluar brrrt gitu. Langsung secara bersamaan. semua. Rotasi massal. Rotasi massal, dan ternyata juga di bagian jembatan sudah ada beberapa tim dan player yang siap untuk menjegal kedatangan mereka. Ternyata sudah ada beberapa player yang berenang-berenang gaming di dalam sana. Itu sepertinya last man standing dari setiap tim tuh. Iya, kita bakal lihat juga dari tim Aero tampaknya sudah mengamankan 1 rumah, tapi mereka harus nge-push sedikit lebih jauh ke arah rumahnya BFD. Rumahnya BFD ini ujung dari zonanya, enak banget rumahnya. Yes, posisinya cukup enak, tapi seberapa lama dia bisa bertahan di posisi yang enak tersebut? Bahkan kali ini kalau kita lihat dari Boom masih bertahan, 4 player masih berhasil untuk diaktifkan kembali. Tapi masalahnya gimana caranya dia bisa keluar dari area ini? Mereka pasti punya PR, dan bahkan di depannya ada Jarquez sebagai last man standing dari Morph yang siap untuk menjegal di depan sana. Jiggle sedikit, spray sedikit, dan juga tembakan yang bertubi-tubi. Tapi Jarquez perlu melakukan healing terlebih dahulu. Ya, kita bakal tampakkan Jarquez terus diberi tekanan oleh tim Boom sehingga dia kali ini tinggal seorang diri dan dalam posisi yang kurang sehat. 2 pemain dari Boom lainnya langsung nge-push ke depan juga dalam upaya men-take down seorang Jarquez, sedangkan 2 player yang lainnya, Fokker dan juga Poundbeat, merangkak dan coba membuat opening ya dengan 2 member lainnya yang sudah nge-rush ke dalam rumah. Oke, dan Jarquez pun masih terlock juga di atas sana, terlockdown, tidak bisa kemana-mana, tapi masih berusaha untuk survive dengan memberikan step-step untuk memberikan gangguan ke telinga-telinga player dari Boom. Tapi Ikiar masih bertahan, mereka nggak mau langsung tergesa-gesa, mungkin akan melakukan revive terlebih dahulu, baru melakukan inisiasi selanjutnya. Yes, kita bakal lihat juga tampaknya mulai terjadi fight-fight juga di ujung zona, di mana Rimo menumbangkan pemain dari tim Genocide. Dan kita lihat ini juga di ujung zona lainnya BFD masih coba mengganggu tim Aero. Oke, Aero pun terhentas 1 persatu playernya, dan itu dia last man standing dari Rimo, berhasil dipulangkan oleh I4. Dan bahkan kali ini 9 tim tersisa, tapi semuanya bonyok, semuanya pincang, kecuali Unknown Hunter. Iya, kita bakal lihat juga dari tim Aero kali ini harus coba menyelamatkan seorang Potato supaya maju ke depan arah zona lagi. Dan tampaknya Boom pun sudah harus dipulangkan ke arah lobby setelah tadi men-take down tim Morph. Tinggal sisa 8 tim, tapi 18 yang live. Banyak banget tim yang sudah bonyok kondisinya, dan bahkan 3 tim hanya memiliki 1 player lagi yang bertahan. Ya, last man standing yang lagi menjadi siluman air nampaknya di dalam sana, tapi masih ada usaha juga untuk melakukan pemancingan keributan kali ini dari Inner dan juga HDR saling mengokang granat satu sama lain, tapi HDR masih bisa bersembunyi di belakang sana, lemparan granat pertama. Sementara itu di dalam rumah jadi juga masih ada huru hara. Iya, kita bakal lihat juga dari tim Inner kali ini ya. Masih coba untuk menahan ujung dari teman mereka, tapi lihat ada 2 player yang berenang-berenang juga di perairan, saling berharap tumbang duluan.
Iya bener. Berharap paru-paru siapa yang paling basah duluan ya. Lanjut. Dark sekali. Aduh, oke kita lanjut lagi, fokus. Dan karena kali ini sudah menentukan granat menuju ke arah Bonafide juga hampir menemukan seorang bot dan bahkan Unknown Hunter masih memberikan pressure terus-menerus ke pemain-pemain Aero yang sedari tadi bangkit dan terjatuh. Tapi kali ini Hans Fody juga harus terjatuh dari granat potato. Ya, 10 detik sampai zona bergerak. Ini saatnya semua tim sudah mulai harus maju lahan demi perlahan. Tapi kita bakal dari Rakun bakal coba menyelamatkan teman-teman dengan smoke setup terlebih dahulu sebelum yang lainnya maju ke depan. Tapi lihat, ada seorang Ki yang siap untuk meng-HBD Rakun kali ini. Yes, posisi dari Ki sama sekali tidak terdeteksi dan kali ini close combat terjadi antara Bonafide dan juga Aero. Satu player Super Runa pun harus ter-takedown tapi Bots masih cukup survive dan langsung mengamankan satu kill pointnya. Hazelnuts dari arah bawah juga berusaha untuk mencari kembali celah gimana caranya supaya bisa masuk ke dalam circle dan ini dia FBI open the door langsung saja menggerebek rumah milik Bonafide. Bots tidak mampu bertahan kembali. Aero menyapu bersih Bonafide. Ya, tapi dari Bonafide mengumpulkan 9 kill sehingga 10 poin dikantongi sangat-sangat konsisten bermain dari tim Bonafide. Kita bakal ini dari tim-tim lain tampaknya masih scrambling mencari posisi dengan smoke setup, dengan fortingan seadanya, dengan pohon-pohon yang terbatas. Satu persatu player mulai berjatuhan, 5 tim tersisa, 10 yang masih live. Gokil, semuanya berguguran seperti daun pada musim gugur dan kali ini kalau kita lihat masih ada satu tim yang sehat walafiat itu Unknown Hunter benar-benar menjadi pemburu dan last man standing dari West Menis berusaha untuk mendapatkan kill kembali tapi tidak bisa karena disapu oleh Rakun. Yap, tapi dari tim Unknown Hunters masih memiliki 3 anggota sama dengan Inner, tapi dari tim Aero tinggal 2 player lagi. Zona tampaknya lebih memulihkan ke arah tim Inner dan lihat dari Unknown Hunters dan juga tim Aero saling menembak, tapi dari tim Aero di belakang terlebih dahulu ketika dimakan oleh Sakita Blue Zone. Yes, ternyata tersisa 2 tim saja kali ini Inner Vision dan juga Unknown Hunter. Keduanya saling mengelok satu sama lain juga dan dua-duanya ini adalah tim dari area qualifier. Ya, kita bakal kali ini dari kedua tim saling melempar utility, saling menembak. Tapi dari zona, dari jumlah anggota semua dimenangkan oleh tim Inner. Dapatkah tim Inner men-secure WWCD pada kesempatan kali ini? Yes, 2 versus 3 situations. Hanya ada jalanan yang memisahkan kita. Tapi dari Cem, dia memegang AWM. Iya. Sudah mulai membuka visionnya ke arah depan dan berusaha melakukan spray juga dari Monzo Sprone. Headshot nampaknya berhasil didapatkan oleh salah satu player dari Inner menyisakan last man standing Heroes untuk Hunter Team. Mampukah Heroes melakukan clutch kali ini? Gue jadi Heroes, kayaknya gue bakal mati sama Blue Zone ya sih. Karena dia ketika berdiri 3 orang sudah ngeker tembakan mereka ke arah dia. Dia nggak punya gerak, space no bergerak sama sekali dan depan dia open field semua. Yes, triple pick ya pastinya ya. Triple pick ini udah. Triple pick. Dan entah juga Heroes masih punya setup smoke atau enggak karena untuk sementara waktu obstacle yang dia miliki hanyalah mobil. Dan dari Inner pun juga nggak mau main agresif atau seperti apa. Neto udah naik bagi. Oh, memberanikan diri udah Oh maju my ke God. depan, tampaknya mengambil angle berbeda doang. Oh, nggak jadi. Nah, ini udah fix dihabisin sih ini. Ya, dan kita lihat Heroes sudah mulai menusukkan healingan yang pertama masih diberikan pressure juga. Jadi geser, nggak jadi healing dan itu dia winner chicken dinner kita untuk Inner Vision Esports. Yes, akhirnya ada WWCD berbeda juga pada hari ini dengan zona yang awalnya mirip-mirip dengan game pertama, tapi dengan semakin berjalannya game ternyata zonanya berubah menjadi zona yang kita tidak kenal sama sekali. Ya, dan juga ini pastinya mengokohkan ya untuk tim yang berada di top 3 karena tadi kalau kita lihat baik dari Bonafide, dari Unknown Hunter,